Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Solihah, NIM 1021906. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Hukum beranggotakan Ferry Ramadan, Husnul Aulia Fitri, dan Lesta Pangesti. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hubungan hukum dan perubahan sosial. Langsung saja memasuki poin pertama, yakni pengertian hukum. Apa sih yang dimaksud dengan hukum itu? Secara umum, hukum merupakan ketentuan atau peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antar sesamanya, baik itu tingkah laku yang sudah menjadi sengketa ataupun yang belum menjadi sengketa. Di sisi lain, hukum juga dapat diartikan sebagai aturan yang berisikan hak, kewajiban, apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang dalam suatu masyarakat, tetapi diakui dan dibuat oleh otoritas pembuat hukum yang sah serta diterapkan oleh penerap hukum yang sah yang berisikan sanksi di dalamnya. Dari pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat dan mengandung sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Kemudian, bagaimana pengertian hukum menurut pakar sosiologis? Yang pertama, menurut May tahun 1925, hukum merupakan pembatasan terhadap kebebasan setiap individu untuk kepentingan perdamaian umum yang diformulasikan dalam bentuk tingkah laku dalam pergaulan antar sesama manusia. Sedangkan menurut Roscoe tahun 1952, hukum adalah suatu kumpulan aturan yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia dan masyarakat. Demikian presentasi mengenai pengertian hukum baik secara umum maupun menurut pakar sosiologis. Untuk poin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Ferry Ramadan. Perkenalkan, nama saya Ferry Ramadan, NIM 1021911. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Binti Solihah. Pengertian perubahan sosial. Menurut Budi Siswanto, perubahan sosial adalah proses yang meliputi bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat yang terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial. Menurut Surjono Sukamto, perubahan sosial merupakan segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Ruang lingkup perubahan sosial. Menurut William F. Oakbrook dan Meyer F. Nimkoff, ruang lingkup perubahan sosial mencangkup unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial, terutama pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Husnul Aulia Fitri. Perkenalkan, nama saya Husnul Aulia Fitri, NIM 102190018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ferry tentang hubungan hukum dengan perubahan sosial. Hubungan hukum dengan perubahan sosial. Hukum merupakan salah satu subsistem dalam masyarakat yang tidak pernah terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum mempunyai kepentingan dalam mewujudkan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya sebagai pengontrol perubahan sosial, akan tetapi hukum juga akan menerima akibat dari perubahan sosial. Selanjutnya, hukum secara sosiologis adalah suatu lembaga kemasyarakatan atau social institution yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat. Hukum dalam masyarakat berkedudukan sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya serta dapat mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya tersebut. Poin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Lesta Pangesti. Sebelumnya, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Lesta Pangesti, NIM 10211919. Saya akan melanjutkan menjelaskan presentasi dari teman-teman kelompok 1, yaitu tentang hukum dan perubahan sosial. Tentunya kita sebagai makhluk sosial sudah tidak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan sosial. Sosial tersebut adalah interaksi dalam kehidupan atau bisa disebut dengan makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk atau manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Maksudnya mereka tidak dapat hidup sendiri di sini, mereka sangat membutuhkan pertama bantuan orang lain, perhatian orang lain, bahkan mereka sangat membutuhkan kedatangan orang lain. Maksudnya seperti ini. Jika mereka sendiri tentunya mereka akan kesepian, mesti mereka akan mencari teman atau saudara. Nah, itu bisa disebut dengan makhluk sosial, artinya mereka tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Nah, sedangkan di sini adalah hukum. Hukum tentu saja kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan hukum, tapi di sini saya akan menjelaskan antara hubungan hukum dan hubungan sosial. Nah, kenapa hukum sama hubungan sosial itu sangat erat? Karena terbentuknya hukum itu pasti ada interaksi sosial sendiri. Karena hukum di sini merupakan proses. Jadi, ketika adanya interaksi sosial antara sesama orang, tentu itu pasti akan menciptakan suatu hukum atau akan menjadikan hal tersebut sebagai suatu hukum. Sedangkan hukum dan perubahan sosial memiliki korelasi yang sangat penting karena di antara hukum dengan perubahan sosial memiliki ketergantungan. Semisalnya, ketika ada perubahan sosial, maka kita juga harus tetap mengikuti kaidah-kaidah sosial. Sedangkan hukum atau kaidah-kaidah sosial itu bisa berubah karena adanya perubahan-perubahan sosial tertentu. Ahmad Ali mengungkapkan bahwa ada dua hal penting yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial, yaitu bisa teman-teman lihat di slide nomor 1 dan nomor 2, bisa kalian baca. Saya akan menjelaskan slide yang nomor 2, yaitu hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Maksudnya di sini adalah untuk lebih meyakinkan akan adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat, yaitu ditegaskan bahwa suatu masyarakat dimanapun di dunia tidak ada yang statis, alias manusia-manusia itu selalu memiliki perbedaan. Semisal perubahan manusia yang satu ini memiliki perubahan yang sangat lambat dan yang satunya memiliki perubahan sosial yang sangat pesat. Dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama itu sangat berarti. Menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang dimanapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. Mungkin sesingkat itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Binti. Sedangkan menurut Surjono Sukamto, hubungan hukum dengan perubahan sosial dikatakan sangat erat karena hukum berperan sangat penting dalam memberi pedoman dan pengarahan pada masyarakat dalam berperilaku. Selain itu, hukum juga memberikan pengawasan atau pengendalian sosial serta rekayasa sosial dalam suatu lingkup masyarakat. Jadi, pada intinya, hubungan hukum dan perubahan sosial itu sangatlah penting karena perubahan sosial harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan
kaidah hukum harus seiring dengan perubahan sosial yang ada. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.